yang terakhir kok salah jawabannya. Yang terakhir yang mana? Yang Kan random. Ya itu, nomor 5 itu. Yang tadi ada gambar-gambar itu loh, Pak. Ini. Bukan. Di tempatku nomor 5 sih. Enggak tahu, scroll atas, Pak. Question 5, Pak. Soalnya dibedain, random. Oh. Jadi yang gambar-gambar tadi ada lengkapnya itu loh, Pak. Yang tentang bank apa itu. Nomor 1, Pak, nomor 1. Nomor 1, Pak, nomor 1. Nomor 1 ini, kayaknya tadi. Random. Ya, kenapa, ini, Pak. Ya. Itu di level 0, Pak. True, Pak. Iya, Pak. True, Pak, harusnya. Cuma ya saking kotak ya loh, Pak. Kan nggak ada pertanyaan kayak gitu, Pak. Ini benar atau di level 0-nya sudah benar bentuknya. Ini benar, Pak, harusnya. Bentuknya sudah benar. Ini bentuknya salah. Tapi kan pertanyaannya Bapak di level 0 bukan. Dia level benar 0 atau ini, salah gambar di FD level 0 di bawah ini. Dia cara menggambarkan di FD level Pak. 0-nya benar enggak? Salah, Be. Oh, salah baca saya. Benar atau salah gambar di FD level 0 di bawah ini? Depan. Gambar Ya, di ya, FD lah, level terserah, 0 di bawah ini. Kenapa kira-kira salah? Ada yang bisa jawab enggak? Harusnya ada Coba proses, Itu Pak. entity. Titik. Karena kenapa? Harusnya ada proses Harusnya dari customer master ke customer. yang pertama kesalahannya itu di mana? Di And accounting eksternal ke department. eksternal. Dari accounting department langsung ke Customer. customer. Ya, matiin videonya enggak apa-apa, tapi kalau kamu kabur, saya nggak bisa tahu juga. Oke, kita ulang. Karena pertama gambarnya external entity dengan external entity, dari external entity-nya accounting department, dan external entity-nya untuk customer itu tidak boleh langsung Sambungan. Sambung. Harus pakai apa untuk bisa disambungkan? Proses. Pakai proses. Terus kesalahan yang kedua apa? Kenal ke data store langsung boleh? Nggak boleh kan? Kenapa? Siapa yang jawab tadi ini? Amar itu. Amar, kenapa tadi? Accounting ke data store, Pak. Nah, itu kenapa? Harusnya ada proses kan, Pak? Customer masternya nggak ada panah lanjutan nih. Harusnya ada proses, ya. Oh, proses. Tidak boleh langsung dari eksternal entity ke data. Oh, ya. Oke, untuk soal yang ini, masih ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada. Halo. Kalau Pak. tidak ada, ya. Ya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu yang Siapa? accounting departemen tuh kesalahannya di mana, Pak? Aku tadi putus-putus, Pak. Accounting department tidak boleh langsung ada data flow ke customer, harus melalui proses. Ya, karena kan ada aturannya dari external entity tidak boleh langsung ke external entity. Ya. Alvin, kira-kira itu ada di aturan nomor Habjat apa kira-kira? Coba cari di PDF-nya, Alvin. Alvin dan Adimas kalau bisa lomba. Adimas yang tanya tadi ya? Iya. Apa Pak tadi, Pak? Aturan yang mana yang menunjukkan external entity dan external entity tidak bisa berhubungan langsung. Dua. Ada di slide. Yang buku kemarin tuh, Pak. Ya, yang buku kemarin. Ayo, apa? Yang sudah dibaca di buku kemarin. Kira-kira apa dia ngomongnya di buku kemarin?
yang buku kemarin. Bagaimana? Ini semua pada lihat layar saya yang kuis ya? Iya, lihat. Lihat, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, saya bantu deh. Libur. Liburnya saja yang dilihat. Amar Ya. ganteng, Amar. Ya jelas, Lam. Enggak ganteng dia. Pak Loral, diem Loral. Nah, ini ya. Mana itu? Nah, ini ya. Semua lihat kan? Sama kan? Adimas, Alvin, coba lihat. Ya, saya bantu. Jadi ada rule yang H, data tidak dapat berpindah secara langsung dari sebuah external entity ke external entity yang lain. Ya. Makanya yang ini itu tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Harus ada proses. Harus lewat proses. Eksternal Ini entity juga. itu orang, Bapak. Entity itu bisa apa? Bisa, tunggu, ini saya harus matikan dulu. Entity yang berupa subjek Entity biasanya. itu apa saja, bisa orang, bisa departemen. Mana Subjek itu? yang Ada di atas. bersangkutan. Nah, ini Yang penting bukan suatu aktivitas kan, Pak? bukan entitas. Jadi bisa perusahaan atau organisasi, bisa orang, ya. Orang itu apa? Berarti customer, student dan sebagainya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang external entity dulu, mungkin. Nggak ada. Semua kalau sudah ngerti tentang external entity, coba jempolnya. Kalau belum, nggak apa-apa, silakan raise hand. Jempol. Jempol, reaction di Zoom. Oh, Reaction Zoom. bukan gini, Pak. Reaction Zoom. Sudah bisa dipaham? Saya Siapa? mau tanya, Pak. Yang siapa? Aziz? Iya, Pak. Ya. Kenapa, Aziz? Semua yang ada di perusahaan itu harus dijadikan external entity, Pak. Yang berhubungan dengan sistemnya. Jadi kalau sistemnya tentang laboratorium, berarti external entity-nya apa saja? Laboratorium inventory, sistem laboratorium inventory. Kira-kira Ya. external entity-nya apa saja? Laporan. Apa? External entity. Oh. Pengguna. Maintenance itu proses. Oh iya, processing. Oh iya, salah, Pak. External entity apa? Orang yang Laporan. maintenance laboratorium. Laporan. Ada Siswa, laboran. ICT. Ada, Siti. Ya. ICT PM. tidak berhubungan langsung dengan sistem sebenarnya. Karena Laboran. ICT itu yang Di membuat laboratorium. software-nya. Hah? Yang Laboran. pertama apa? External entity? Laporan. PM. Laboran. Terus Laporan. PM karena dia terlibat, ya kan? Ya. Dalam sistem external entity. Terus apalagi? Ada Cleaning apa service. kira-kira? Pengguna laboratorium. sebagai yang juga bisa jadi yang servis juga. Terus ada apa lagi? Yang paling penting dalam sistem inventory itu apa tuh? Yang kalau sudah Inventory control system. enggak external entity-nya apa? Barang. Oh, Itu sendiri. vendor. Bukan. Warehouse, Bukan. warehouse ya. Barang. Apa?
Alat. Apa? Barang. Vendor, Pak. Barang. Vendor sudah, supplier. Vendor sama dengan supplier. Item, Pak. Bukan. Yang Laporan nih, Pak. Hah? Laporan. Apa? Ya. Laporan. SB. Sudah, Pak. Laboran sudah. Laboran, ulang ya, Ayo, semua dengar. External entity apa? Supplier. Laboran. Yang kedua, ICT. property ICT. management. Ya Ya. kan? Yang ketiga, vendor atau supplier. Yang keempat apa? Student. Itu Pak, Student. apa? Requester. Orang yang memaintenance. Udah sih. Customer. Customer itu siapa di sini tuh? Customer-nya siapa? Student. Bisa Requester. student, bisa Dosen. dosen. Mahasiswa. Bisa mahasiswa, bisa dosen. Mahasiswa. Ya. Nah, kita kasih nama external entity-nya itu namanya requester. Ya. Requester. Kan sama aja kan ya? Ya. Antara dosen sama mahasiswa kan Iya. dalam hal ini kedudukannya sama kan? Requester. Ya. Ya. Oke. Ya. Bisa paham ya contohnya external entity ya? Ya, Pak. Alvin bagaimana? Coba contoh yang lain, kamu coba external entity untuk sewa mobil. Kira-kira apa? Eksternal mobil. Sewa mobil. Penyewanya. Itu kan dipakai hijau-hijau sama putih-putih ya. Ya, marketing enggak perlu masuk ya. Yang perlu masuk itu requester, ya kan? Terus bagian accounting, external entity karena kan dia butuh catat ada pemasukan gitu. Ya. Kalau marketing tidak terlibat secara langsung ya. Marketing tidak terlibat secara langsung dalam persewaan mobil. Ya. Kecuali nanti ada data yang mengalir dari marketing. Nah, itu baru masuk ya. Tapi kita anggap kalau seandainya yang sewa mobil biasa, itu kan cuma hubungannya antara apa? Antara customer atau request yang penyewa dan bagian yang terima uang. Ya, atau accounting-nya, kasir, ya. Oke, Lupa, kita lanjut. Ya. Kalau misalnya UC, kan UC ini kan besar Pak. UC Ya. kan ada banyak sistem, ada sistem maintenance, sistem pembelian dan sebagainya. Nah itu berarti external entity-nya kan banyak sekali Pak dari tiap Ya, sistem. semakin kompleks sistemnya, semakin kamu mendetailkan sistem itu, berarti semakin nanti waktu gambar DFD-nya semakin padat. Makanya itu yang kita mau gambar di FD-nya itu nanti tuh hanya sistem kecilnya, yaitu inventory system. Ya. Berarti kalau Jadi kita nggak gambar keseluruhan sistem yang ada di CIS, tapi kita cuma mau garap tentang sistem inventory sistemnya. Jadi kalau di UC itu rektor karyawan itu termasuk external entity. Tergantung kalau ada bisnis activity-nya menyebutkan rektor sebagai yang mengalirkan ada aliran data dari rektor ke dalam sistem. Ya. Ya. Jadi kita harus melihat case-nya. Ya. Kita melihat case-nya. Rektor gak menerima data aja, Pak. Rektor menerima uang Nah, itu sih mantap. dari kita. Sorry. Kenapa? Bukannya rektor cuma nerima Iya. report aja, Pak. Tergantung. Rektor yang terima report itu bagian kalau seandainya siapa? Finance, ya manajer finance. Rektor tidak terima report secara langsung untuk sistem kalau seandainya sistem inventory ya. Tuh. Lagi kita Ini masuk tentang apa? tergantung sudut pandang ya Pak.
Ya, tergantung tentang scope sistemnya ya. Jadi teman-teman nanti waktu tugas kelompok bikin DFD itu teman-teman pilah-pilah mana yang menjadi external entity ya. Saya sudah siapkan di e-learn ada forum untuk kita berdiskusi ya. Jadi silahkan teman-teman gunakan ini, teman-teman tunjukkan desain DFD-nya juga di sini bisa ya. Jadi saya sudah siapkan untuk 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok semua lihat di layar yang sama nggak? Semua lihat di Pak. layar yang sama nggak? Ya. Jadi Ya, setiap kelompok ini semacam diskusinya kita pindahkan ke sini ya. Jadi langsung di-review ya tentang pembuatan DFD. Apalagi nanti minggu depan ada presentasi desain UI form ya, desain report, juga yang data entry, prosedur. Kalau seandainya ada perbaikan ERD juga ditampilkan. Tapi kalau enggak langsung aja masukkan ke PowerPoint ya. Dan lain-lain. Bisa dipahami untuk forum diskusi? Data Oke, entry Pak. itu apa, Pak? Bisa. Hah? Data entry. Data entry itu yang saya kasih tahu kamu bagaimana caranya dengan UI-mu ini kamu input datanya bagaimana, nanti simpannya di database seperti apa, gitu. Ya. Ya. Kembali ke kalau sejauh ini tentang external entity sudah pada paham ya. Jadi dilihat dari scope sistemnya ya. Kalau scope sistemnya tidak ngomong ada rektor, ya, berarti kan rektor tidak ada dalam external entity system inventory control ya. Ya. Oke. Lanjut boleh? Boleh, Pak. Boleh. Ini cara bersihinnya clear. Oke. Aduh. Lanjut. Oke. Soal ini sudah clear ya. Jadi yang benar yang mana? Yang ini ya, di bawahnya sudah ada kunci jawabannya ya. Betul. Ya. Waktu kalian jawab kan langsung dikeluarkan kunci jawabannya juga ya. Kok Enggak, pas Hah? review tok. enggak? Oh, pas review toh ya. Oke. Kita lanjut. Yang ini. ASB Brandjet adalah sebuah perusahaan manufaktur pesawat tempur. External entity dalam iya ini ada salah tulis nih. Dalam konteks ya, ini salah tulis. Wih, bonus ya. Ini jadi bingung ya. Dalam konteks diagram yang relevan dengan data flow pada ordering ASB Brandjet adalah apa? C. Pelanggan utama, pemasok utama. Pelanggan utama dan pemasok utama. Nah, oke. Sekarang saya mau jelaskan, 40 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, sabar ya. Saya jelaskan dulu, saya manfaatkan waktu 10 menit saya. Nah, ini saya mungkin jadi bingung ya. Ada buku yang nulis konteks diagram itu sama dengan DFD level 0. Ya, saya tulis jadi level 0. Aduh. DFD level 0 ya. Ada buku yang mengatakan konteks diagram itu tidak sama dengan DFD level 0. Ketemu enggak semuanya kayak gini? Ada yang membingungkan? Ya. Iya. Ya. Nah, saya tekankan berkali-kali, jangan bingung ya. Jangan bingung karena memang ada kiblat yang berbeda ya. Dulu sempat enggak saya jelaskan ke kalian tentang cara penulisan ERD? Yang seperti ini. Ini kan entity 1, entity 2, entity 1. Terus relasinya itu ditukar.
Kalau seandainya ini entity 1 itu barang dan customer. Ya. Harusnya relasinya bagaimana cara bacanya? Kalau seandainya relasi tentang beli. Barang dibeli Ayo. customer. Satu barang dibeli minimal berapa customer? 1, 0. Tuh. Minimal 1 ya. Tuh. Maksimal Banyak. Tak terbatas. Nggak tahu. 1 dan Sesuai stok. M. M kan? Many. Ya. Nah, kayaknya saya pernah jelaskan, ada yang menulisnya seperti ini, disilang kan? Ya. Masih ingat nggak waktu saya gambar di papan? Diapain, Pak? Waktu hari Ditulisnya Jumat kalau nggak salah. Hah? Ditulisnya di seberangnya sini, Ya. Putus, Pak. Ya, nanti kamu nonton rekamannya. Saya ulang ya. Satu barang dibeli oleh minimal 1 customer kan, maksimal banyak. Cara tulisnya di sebelah kanan, di seberangnya kan ditulis kan? Ya. Di seberangnya ditulis. Ya. Ada juga dulu yang pernah diajar, itu tulisannya gini. Malah ditulisnya begini. Jadi relasinya barang terhadap customer, jadi benar bacanya begini, tapi relasinya ditulisnya di sini. Ya. Nah, ini kan yang tidak lazim, ya. Yang tidak lazim. Ya. Nah, Ya. makanya itu saya selalu tanya kalian dulu waktu belajar, itu pakai yang mana? Yang ditulis di sebelah sini atau yang ditulis di sebelah sini? Ya. Itu tergantung waktu dapatkan pengajarannya, ya. Karena saya waktu kuliah juga sempat gitu, dapat dari 2 dosen yang berbeda. Sama-sama ngajar IRD, tapi cara konsepnya berbeda, ya. Nah, begitu juga dengan ini, saya kembali ke konteks diagram, ya. Ketika saya baca buku, semua konteks diagram itu mengatakan dia berbeda dengan level 0, ya. Tetapi ada beberapa sumber juga dari internet itu menyatakan bahwa konteks diagram itu sama dengan level 0. Bisa paham nggak ini? Ada 2 statement nih. Bisa dipahami nggak? Yang ngerti statement, yang dengan statement saya tolong diulangi. Konteks sama Coba. 0. Sama dengan 0. Coba, ada 2 statement ya. Statement pertama ngomong, konteks diagram itu berbeda dengan DFD level 0. Ya. Ya. Statement kedua itu ngomong, konteks diagram sama dengan DFD level 0 ya. Jadi satu ngomongnya berbeda, satu ngomongnya sama. Ya. Nah, tapi saya sudah kemarin minggu lalu saya tekankan bahwa kita kembali pada buku saja ya, karena sudah terlalu banyak buku yang saya kasih ke kalian, semuanya membedakan antara konteks diagram ya, konteks diagram mana itu? Ini ya. Di dalam buku yang saya kasih kalian dan PDF yang saya bagikan, mereka membedakan antara konteks diagram dengan DFD level 0. Ya. Membedakan ya. Tapi ada tutorial YouTube yang kalian nonton, mungkin dia samakan ya. Ya. Itu jangan bingung, kalian tetap saja konsisten aja gitu. Kalian mau pakai yang mana? Ya. Kalian mau pakai yang mana? Oke. Silakan Melisa, ada pertanyaan? Iya, Pak. Itu aku mau tanya buat contoh yang level NTFD. Ya.
Halo? Ya, silakan 2 menit, 3 menit lagi. Contohnya level NDFD itu kayak apa, Pak? Ini maksudnya level N ini level DFD level 2, DFD level 3, DFD level 4. Oh, Itu maksudnya N itu berarti seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ditulis keterangannya di sini apa? Dan seterusnya itu berarti kalau dan seterusnya seandainya DFD level 3 berarti merupakan dekomposisi dari DFD level berapa berarti? level 2. Level 2. Kalau level N-nya diganti jadi 2 di sini, berarti merupakan dekomposisi dari level berapa? 3. Kalau 2 di sini tulis, kalau 2 di sini tulis. 1. Level 1, ya. Nah, kapan itu berhenti? Kapan berhenti level 1, level 2, level 3? Ya ini, kemarin saya ada tulis di PowerPoint, sampai semua proses sudah jelas, sudah detail, ya. Nah, kapan proses detail ya? Itu dari pengalaman kita ya, mendetailkan proses itu. Makanya biasanya di skripsi, di TA, itu cuma kalau kalian kembangkan sistem, itu mintanya cuma sampai DFD level 1, ya. DFD level 1. Oh ya, terus ada lagi gini. Tunggu, sebelum saya lanjut. Sudah ngerti nggak DFD level 1? Ini penyebutan konteks diagram, DFD level 0, level 1, dan sebagainya. Sudah ngerti nggak? Ya. Oke, ini bentar lagi putus, bentar lagi saya lanjut. Ya. Nanti join kembali, karena jamnya sudah saya set, jadi bisa join kembali. Bentar lagi putus. Ya, atau sekarang aja ya kita putus ya. Tadi ada pertanyaan Dimas, dekomposisi itu apa? Oke, saya nanti jawab. Ya. Nanti saya jawab dekomposisi. Ini sama kan, Pak? Sama, masih sama. Ya. Oke. Kita putus dulu ya, lalu lanjut lagi. Oke, Pak. Putus dulu. Tunggu, belum. Soalnya kalau saya end meeting nanti nggak bisa akses lagi. Jadi teman-teman silakan toilet break dulu. Pak Jim. Ya, silakan ke toilet. Pak Jim, nanya Pak Jim. Saya akan kabari di line ketika saya sudah online kembali. Ini saya tunggu putusnya.
Select file. Tadi ada video belajar kita. Ini 229. Kan ada langsung di nomor 3 tuh Pak, visibilitas Pak. Ya, Nah itu pilih yang mana? ini no, it's yes, sorry, no. Lalu X restriction-nya pilih ya ini. Mana ya itunya ya? Yang Oh, ini masih detail ya? yang nomor 3 betul Pak, di atas tuh, Pak. Langsung diklik aja Iya, Pak. iya. Iya, iya. Nah, lalu next. Pilih yang unlisted. Unlisted. Oh, Yang simpan atau publikasikan tuh gimana ya? Hah? Ya, Unlisted. maksudnya save and publish kan. Nah, publish-nya mau seperti apa? Kalau public, nanti orang bisa search berdasarkan judul videonya. saya public gimana, Pak? Ya, enggak apa-apa. Oh ya udah. Kalau private bedanya apa sama unlisted, Pak? Kalau private ini, kamu hanya ngundang orang-orang yang kamu undang emailnya. Oh. Kalau unlisted ini, kalau unlisted ini, itu walaupun orang cari teks videonya, kan orang kan biasa ketik teks video kan, kayak Ya. cari cara how to repair iPhone 8 gitu kan biasanya muncul kan kalau dia pakai yang public ya. Tapi kalau unlisted, padahal judulnya sudah how to repair iPhone 8, tapi dia unlisted, selama-lamanya orang nggak bakal dapat sampai dia ubah jadi public. Oh, oke Pak, ya Pak, makasih Pak. Bisa paham nggak maksud saya? Antara public, unlisted, dan private ya. Kalau private itu hanya yang kamu undang emailnya saja yang bisa lihat. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Kita kembali ke pertanyaan Dimas dulu. Ya. Tunggu aja. Oke, tadi dekomposisi. Dimas tanya. Kira-kira dari teman-teman yang sudah belajar menggunakan Power Designer, ada nggak refleksi yang bisa dibagikan kepada kelas ini tentang arti dekomposisi? Yang banyak tanya saya sejauh ini ada Priscil, ada Bevan, dan ada Amar. Silakan, atau yang lain juga yang coba, mungkin Melisa sudah coba, silakan di-sharingkan apa arti dekomposisi yang setelah kalian belajar coba-coba software. Didetailkan lagi, Dim. Seperti apa itu didetailkan lagi? Jadi prosesnya itu didetailkan lagi, prosesnya seperti apa. Adimas belum join ya? Adimas belum join. Oh, sudah. Adimas ada dengar tadi penjelasannya Amar? Dim. Apa? Halo, ya Dim. Apa ya komen di video ya? Ayo. Dim. Yang mana? Ada Pak? Udah aku unlist ya, tapi ada yang komen tadi. Lu. Iya ya, halo, dengar. Oi. Maksudnya gimana, Mar? Di apa tadi? Didetailkan lagi. Dikompos. Maksudnya yang nggak penting dibuang gitu ya? Enggak, bukan gitu. Maksudnya dari proses itu tuh masih bisa ada proses-proses yang lain, lebih detail. Lebih kompleks, Mar. Ya, itu. Makasih, Dara. Data store gitu ya. Nah, contohnya ini Adimas dan yang lain. Ini yang dia kasih contoh di sini proses nomor 4 ya. Teman-teman lihat ya. Proses nomor 4, produce management report ya. Ini ya. Ini adalah DFD level 0 ya. Jadi masih bisa didetailkan lagi untuk proses nomor 4, masih bisa lebih didetailkan lagi sehingga dia didecompose prosesnya.
Decompose prosesnya dilakukan di level 1, DFD level 1. Nah, ini contohnya. Ya. Ternyata untuk melakukan prosedur manajemen report, menghasilkan manajemen report, itu harus melalui tahapan sebagai berikut. Coba cek dulu goods sold-nya dan inventory datanya. Lalu yang berikutnya jumlahkan goods sold dan inventory data. Baru kita mempersiapkan manajemen report. Ya. Jadi proses nomor 4 ini didecompose menjadi beberapa proses. Ada proses 4.1, 4.2, 4.3. Ya. Ini potongan kecil dari DFD level 1. Ya. Oh, Itu gimana? pecahannya gitu ya Pak. Jadi satu kotak yang tadi itu dipecah jadi 3, 4, 1, Ya. 4. Ya. Pak James, Tunggu, saya record dulu, sorry. Saya record dulu. Saya lupa. Ya. Oke. Saya kembali. Sudah lihat screen yang sama ya? Jadi tadi waktu kita di DFD level 0, kan ada proses nomor 4 ini. Ya. Ada proses nomor 4 ini ya. Nah, untuk menghasilkan manajemen report, ternyata masih ada proses-proses yang detailnya. Ya. Proses-proses yang detailnya itu diturunkan waktu DFD level 1. Ya, DFD level 1. Nah, ini cuma potongannya. Jadi kalau seandainya kita pakai software, ini sambung menyambung ya. Karena ini kan ada proses lagi di atasnya kan. Yang ini kan. Ada ya. Nah, ini masih harus disambungin dengan proses yang lain ya. Tapi ini cuma untuk menunjukkan bahwa DFD level 1 jika proses 4 didecompose nanti jadinya seperti ini. Ya. Berlaku untuk semua proses juga Pak. Misal kita mau dekompos proses 4 sama proses 1 itu bisa Pak? Atau semua bahkan? Ya, selama masih perlu didetailkan, Adimas masih bisa decompose ini nantinya. Receive and order transform customer food order. Silakan didecompose kalau seandainya masih ada perlu didetailkan. Gitu. Pak James. Tunggu dulu Adimas dulu, tahan dulu Adimas. Bagaimana? Berarti coba Pak dari yang example of level 1 ini. Coba Ya. Pak. Berarti kalau level 2 itu di 4.1-nya dipecah lagi gitu ya Pak? 4.1 dipecah lagi. Jadi kalau seandainya 4.1 itu ternyata ada lagi proses-proses kecilnya, ada 2 proses seandainya, berarti nanti nomor prosesnya di DFD level 2 itu adalah 4.1 titik berapa? Kalau ada 2, sebutkan nomor-nomor prosesnya. 4.1.1 Sama? 4.1.1.2. Ya, jadi ada 2 prosesnya ya. Kalau seandainya 4.1 ini didekompos lagi. Ya. Jadi nomor prosesnya nanti jadinya 4.1.1 di level 2-nya dan 4.1.2. Ya. Bisa. Ya. Ini nanti dalam kerja kelompok kalian coba ya bikin. Oke, tadi Bevan. Silakan. Misal ini apa ya? Ini tentang buat report kan, Pak? Ya, tentang buat report. Nah, kalau semisal buat report itu kan berarti banyak harus milih report apa. Terus kalau di form itu loh, Pak, ngisi form itu kan banyak loh, Pak. Ya. Apa harus sampai milih kategori, milih jenis barang, milih detail barang, harus sampai detailnya enggak? So detail itu enggak? Yang di data flow-nya. Data flow-nya. Iya, benar, Pak. Nah, kita tidak sampai situ karena contohnya gini. Ini kan kayak ini customer order kan. Dia kan cuma ngomong tentang customer order, tapi nggak pilih menu apa, quantity berapa, ya kan, nggak detail kan. Jadi kita cuma sampai sininya saja, ya.
sampai apa sih data-data itu semua, nama satu datanya itu jadinya apa? Customer order, ya kan? Customer order kan dia pesan makan, minum, kan nggak ngomong di sini kan? Tapi ngomongnya tentang customer order, nggak ngomong juga tentang kuantitinya berapa. Karena memang datanya kita simplifikasi, kita buat jadi lebih mudah dengan nama customer order. Gitu. Nah, kalau prosesnya, Pak? Kalau prosesnya kenapa? Detail sampai gimana? Kok pasti bingung gitu. Prosesnya detail. Ya kamu harus cari tahu ketika dia ini seandainya kayak menghasilkan laporan semesteran. Kira-kira dia laporan semesteran itu berarti apa dia lakukan? Ada proses yang harus dilakukan, itu namanya stock opnam. Ya kan? Dari stock opnam terus dia bikin berita acara, kalau tadinya ada rusak, proses membuat berita acara, baru mempersiapkan manajemen report. Ini seandainya yang saya cepat aja gitu ya. Nanti kalian detailkan lagi kalau seandainya ada yang kurang, saya kurang lebihnya kalian detailkan lagi gitu. Berarti pas di stock opnam kalau didekompos lagi jadi milih tanggal, milih anu gitu loh, Pak. Prosesnya. Kalau mau milih tanggal, iya boleh dikompos lagi, tapi kan sebenarnya sudah cukup detail kata stock opnam itu gitu. Makanya saya nggak minta sampai DFD level 2, cukup sampai DFD level 1 saja. Gitu. Bisa dipahami maksud saya ini? Ya. Gitu ya. Oke. Tadi kita sampai sini ya. Jadi sudah tidak ada yang bingung ya antara istilah yang digunakan ya. Ini karena saya cuma ngambil dari buku, langsung saya copy tadi malam, saya lupa perbaiki ya. Jadi teman-teman kita belajar yang sesuai buku saja dulu untuk saat ini, karena memang di bukunya kita yang referensi kita itu lebih banyak menyinggung tentang konteks diagram dibedakan dengan DFD level 0 ya. Teman-teman juga lihat kan video-video kita juga pun ngomongnya beda-beda ya. Nah, itu tergantung dari waktu mendapatkan materinya gitu. Karena juga saya ada tanya teman saya yang pakai Power Designer 16 atau 15 yang saya bagikan ke teman-teman sekalian, itu sudah mengadopsi istilah DFD level 0 itu sama dengan konteks diagram ya. Cuma saya kembalikan daripada nanti pada bingung, jadi saya suruh pakai Power Designer yang lama saja supaya bisa menghasilkan tetap konteks diagram. Lalu nanti setelah konteks diagram kita bisa buat DFD level 0, DFD level 0, kemudian dari DFD level 0 jadi DFD level 1 ya, gitu. Saya lanjut boleh? Ya, berarti yang baru boleh. Yang Sybase baru itu langsung konteks level itu sama 0 ya, Pak? Iya, Sybase yang baru dia samakan antara konteks diagram dengan level 0. Nah, terus saya lanjut dulu ya untuk kuisnya ya. Jadi ini kan nanti kita bahas berikutnya kalau seandainya ada tentang yang penggunaan Sybase ya. Saya selesaikan dulu tentang teori ya. Oke. Boleh saya lanjut untuk teori dulu? Boleh. Boleh. Ada pertanyaan? Nanti aja, Pak. Nanti aja. Ini lebih teknis nanti aja ya. Kalau yang tentang teori kita lanjut, kita silakan tanya jawab. Oke, yang ini. Ini benar atau salah? Gambar yang ini. Salah. Salah ya. Karena masa ada outputnya tapi tidak ada inputnya ya. Ada inputnya tapi tidak ada apanya? Yang gambar yang ini Loh. Tidak ada apanya? Atau output eksternal. Karena ini cuma ada input tapi tidak ada output ya. Kalau yang ini tadi apa saya jelaskan? Yang tadi saya jelaskan apa? Ada output tapi nggak ada input.
ada output tapi tidak ada input, ya. Oke. Prosesnya sama, Pak. Apanya? Iya, prosesnya sama. Ini kan cuma untuk alat bantu untuk nunjukin bahwa ini rule yang ini salah, gitu ya. Harusnya apa? Ada input, ada output. Kalau saya gambar, Iya. kalau saya gambar, seharusnya yang benarnya itu, kalau untuk yang ini, salah. Kalau untuk yang ini harusnya apa? Ada input, ada output, ya. Kalau yang di bawah sini harusnya jangan cuma input toh, tapi ada input, ada output juga, ya kan? Jadi semua yang dimaksudkan ini tidak boleh hanya output atau tidak boleh hanya input, ya. Harus ada input dan ada output, ya. Ada input, ada output. Ini proses. Ya. Bisa? Saya lanjut? Ya, Pak. Silakan. Terus yang ini, salahnya di mana? Benar. Oh, ini benar sih. Yang ini benar ya? Benar, Ini Pak. sudah benar kan? Iya. Jadi kalau dari interface mau ke data store harus lewat proses. Sudah benar ya? Betul? Betul ya? Terus yang ini. Dari data store, ada aliran data mau ke external entity, itu harus melalui Proses. ya. Terus yang berikutnya, ini juga sudah betul, supaya karena kalau mau dari interface ke interface atau dari external entity ke external entity itu harus melalui proses, ya. Tidak boleh langsung begini. Kalau begini itu langsung salah, ya. Jadi harus melalui proses baru benar. Bisa? Ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Data store itu yang kayak gimana? Data store itu yang kayak gimana? Data Nah, master. contohnya. Hah? Siapa, Melisa? Data store itu Mau data master kan? data master Saya ya? Pak. Ya, silakan. Data store itu kenapa, Melisa, tadi? Data store itu yang jadi data master di Yang database-nya. Database-nya. Ya, betul. Ya. Adimas, bisa ditangkap? Contohnya apa? Contohnya. Sumber master, data master, barang produk master. Pokoknya yang Nih. jadi intinya database itu, core-nya. Core datanya. Nah, ini inventory, data inventory kan? Butsol. Kalau yang di atas itu contohnya tentang data customer. Tabel ya ini customer master. Ya. Jadi sudah ada ininya, sudah ada PowerPoint-nya, sudah saya kasih contoh-contoh juga. Ya. Semisal entity misalnya customer ya, entity-nya ada 2 customer itu nggak apa-apa. Untuk biar desainnya biar nggak amburadul gitu loh. Oh, iya ternyata di Power Designer 6 kalau ada satu entity, ya kan, terus ada data flow masuk, data flow keluar, nanti dipecah jadi dua kan di apa namanya di Power Designer yang lama yang 6. Ya, enggak apa-apa lah, karena itu memang sudah dibantui dari software gitu. Berarti jadi nggak usah jadi satu nggak apa-apa, Pak? Ya, karena saya baru coba juga tadi malam, itu ketika saya buat extra entity dengan proses, terus ada proses ada data flow in sama data flow out,
itu langsung ketika decompose Bisa extra kan, Pak? entity customer-nya jadi 2. Sama Iya. nggak? Ya, sama ya. Berarti nggak apa-apa, Pak? Kalau pisah. Iya, nggak apa-apa. Tapi jadinya banyak loh Pak, sing punyaku kemarin. Iya, Entity iya, nih. iya. Terus sampai 3 gitu, nggak apa-apa. Iya. Oh, makan Nih. siang Pak. Mantap. Tunggu dulu, ini ada yang nanyain saya ini. Check engine ya, Pak? Bukan. Kayak biasa. Pak. Oke, saya Data lanjut store ya. Double boleh juga nggak Pak? Data store double. Ya kalau dia seandainya ada in dan ada out, ya double. Kalau enggak kan ngapain? Oke. Nggak, tapi maksudnya biar ini loh, Pak. Maksudnya Bevan itu biar nggak nabrak-nabrak Oh, flow-nya. iya. Boleh. Tapi jangan Diduplicate. buat ya apa ya? Ya duplicate aja. Jangan buat data store baru lagi kalau di software ya. Aku kok Oke. Ctrl C, Potong Ctrl dulu V, ya. Pak. Ctrl C, Oh, Ctrl V ya. Ctrl C, Oke. Ctrl V. Iya, Oh, iya. yes. Oke, kita potong dulu ya. Jangan dulu tanya power designer ya. Kita bahas dulu Oke, Pak. Oke, Pak. dulu ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau yang ini sudah benar ya? Ya. Yang ini sudah benar ya? Pak. Benar. Sudah benar ya? Kalau mau dari data store ke data store harus lewat proses. Begitu Ya. juga dengan kalau dia seandainya in out, ya berarti harus gambar satu-satu panahnya, ya. Gambar satu-satu panahnya. Sorry, tadi Adi Mas sudah bisa nggak yang penjelasannya Melisa? Din? Halo, ya. Udah jelas ya tentang data store ya? Ya, sedikit jelas. Ya, nanti coba baca-baca lagi ya. Sudah ada, saya cantumkan ya. Nanti kalau kurang kita lanjut di chat aja. Lanjut, nomor 4. Aduh, saya lagi ngajar. Ini susahnya kalau WFH ya. Diteleponi terus. Ya, kita lanjut dulu nomor 4 ya. Nomor 4. Ini ada lambangnya si Yordon dan ada lambangnya si Gen and Sarson ya. Ada 2 ahli ya yang memberikan pemodelannya ya untuk simbol-simbol BFG-nya. Ya. Kalau ini lambang apa ini? External entity. External entity ya. Kalau yang ini? Proses. Ini proses ya, sudah benar ya. Kalau yang ini? Data Simbol apa? Data Store. store. Oke. Your answer is correct. Nah, terus yang ini? Yang ini. Ya. Ini versinya Yordon. Jadi ada 2 ahli yang memberikan pendapatnya tentang simbol. Jadi kalau seandainya proses itu lambangnya yang paling jelas itu di lambangnya proses. Menurut Yordon, lingkaran. Tapi kalau menurut Gen and Sarson itu adalah persegi tapi nanti samping-sampingnya ada curve-nya. Lalu untuk proses dia ditandai dengan cara dibagi 2 atau dikasih garis yang membelah antara sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas untuk penomoran proses, sisi bawah untuk nama proses. Kalau kamu gambar nanti di tools, terserah, pilih salah satu. Tapi harus konsisten ya. Kalau sudah pilih modelnya Yordon, ya Yordon semua. Karena kan di Power Designer nanti ada settingannya, kalian lihat sendiri di video, sudah ditunjukin. Ya. Ya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Boleh, Alvin? Ya. Tapi setidaknya sudah mengerti ya beda simbolnya ya. Sudah dipahami perbedaan masing-masing simbol ini ya. Ya, oke. Saya lanjut. Yang berikutnya adalah ini ya. Data flow diagram tadi sudah jelas ya.
Kalau data flow diagram yang menggambarkan secara umum tentang sebuah sistem dalam sebuah perusahaan itu disebut dengan istilahnya konteks diagram ya. Konteks diagram. Kalau yang level 0 itu adalah DFD yang menunjukkan proses-proses utama sebuah sistem ya pada abstraksi tingkat tinggi atau yang disebut biasanya DFD high level ya untuk DFD level 0. Ya. Kalau yang N-1 ini adalah merupakan dekomposisi dari proses DFD level N itu merupakan dekomposisi dari proses-proses diagram N kurang 1. Jadi kalau seandainya N-nya 4, berarti DFD level berapa yang dekomposisi? Proses DFD level berapa yang dekomposisi? Ada yang jawab? 3. Asis jawab level 3, benar ya. Jadi N ini maksudnya nanti digantikan dengan suatu angka ya. N yang di sini ini digantikan dengan angka. Jadi kalau level 3 berarti merupakan dekomposisi dari level N itu diganti jadi 3 kurang 1 berarti adalah level 2. Ya. Oke. Untuk kuis sudah lega semua? Sudah bisa ya? Iya. Sudah bisa, oke. Sekarang, Loh, enggak, saya nggak delete. Silakan, nanti kamu akses, Alvin, bisa. Ya, saya nggak delete. Semua sudah ada di kunci jawabannya. Jadi kalian kalau buka kuis kan ada kan waktu reviewnya kelihatan kan kunci jawabannya kan. Waktu tadi siapa? Hans tadi kayaknya ada ngobrol. Hans? Habis submit kelihatan ya. Apa Pak? Jadi ketika review baru kelihatan kunci jawabannya ya. Iya, baru review. Ketika review ya. Oke. Oke, sekarang saya manfaatkan waktu saya tinggal 5 menit. Saya mau jelaskan tentang alur belajar kita selama online learning ini ya. Jadi teman-teman, saya pindah sekarang ke alur belajar ya. Nah, silakan diaktifkan aja mikrofonnya, enggak apa-apa. Yang penting jangan bunyi lagu ya. Jadi kita langsung tanya jawab aja. Nah, minggu yang ke-10 ini teman-teman belajar tentang ini ya. Kita lebih ke arah review tentang DFD ya. Teman-teman juga silakan mulai mempersiapkan DFD level dari konteks diagram hingga level 1 ya. Jadi konteks diagram, DFD level 0 dan DFD level 1 ya. Ini untuk project akhirnya ya. Project akhirnya nanti ini ada hubungannya dengan week 16 ya. Tapi bukan berarti ditunda-tunda. Jadi kita mulai mengerjakan, nanti kita konsultasinya di forum diskusi ya. Terus teman-teman kan sudah melakukan sebenarnya desain UI kan dan data entry prosedur ya. Beberapa minggu yang lalu teman-teman sudah lakukan ini, sekarang tinggal dipresentasikan ya. Nanti coba saya tanya Pak Tera bisa ikut join atau tidak. Ya, nanti saya tanya Pak Tera bisa ikut join atau enggak. Karena ini sudah masuk kerja. Jadi nanti saya akan baru gangguin Pak Tera ketika tanggal 6 untuk pastikan dia tanggal 9 bisa join enggak. Ya. Oke. Lalu di minggu ke-12 kita akan belajar tentang Unified Modeling Language. Ya. Modeling Language. Lalu minggu ke-13 tidak ada materi, tapi lebih ke arah tentang project mentoring lagi. Ya. Jadi kita manfaatkan untuk mentoring. Ya. Lalu, tunggu dulu ya bentar ya. Ini orangnya ngecek terus. Lalu yang berikutnya, minggu ke-14 kita pakai untuk perkenalan materi project management basic. Ya. Lalu penutupnya kita belajar tentang quality assurance dalam software development. Ya. Jadi seperti ini alur belajar kita sampai akhir semester, ya. Yang lebih ditekankan itu adalah tentang proyek berkelompok teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman buat dulu
DFD, ya. Silakan teman-teman nanti diskusi kelompok untuk membicarakan tentang membuat DFD, ya. Bisa dipahami? Logical atau physical, Pak? Logical DFD, ya. Coba Bevan jelaskan logical dan physical biar teman-teman mungkin masih ada yang bingung istilahnya itu. Kok saya, Pak? Ya, coba jelasin. Logical itu adalah menjelaskan alur datanya. Kalau physical itu lebih ke arah implementasinya. Jadi yang manual-manual itu ada di physical. Jadi kayak nge-scan QR code itu semua di physical. Kalau logical itu hanya alur data aja. Jadi proses implementasinya tuh nggak ada alur data toh. Ya. Jadi sudah ada ya jawab penjelasannya di e-learn, ya. Di e-learn ada penjelasannya pada bagian yang ini. Tapi nanti ini sedang saya lengkapin ya. Jadi tunggu, akan saya update terus ya tentang data flow diagram. Ini sedang saya buatkan summary-nya dalam bentuk seperti ini. Ya. Oke, teman-teman Pak, yang sekalian. data entry itu yang mana, Pak? Hah? Apanya? Data entry. Hah? Data entry itu yang mana? Yang saya minta kalian itu loh, diskusikan kalau dengan tampilan seperti ini, nanti kita akan menginputkan data-data seperti apa, nanti disimpannya ke dalam database bagaimana. Bagaimana juga cara mengaksesnya lagi, kembali ketika dibutuhkan untuk jadi view. Oh. Karena itu kan ada hubungannya dengan desain UI kalian. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa, nanti silakan besok konsultasi, tunjukin ke saya apa yang kalian sudah lakukan, ya. Apa yang teman-teman sudah lakukan di Zoom ke saya. Jadi besok caranya itu kita Zoom-nya itu lebih ke arah request by kelompok, ya. Satu kelompok saya batasi mungkin 10 menit aja, ya, biar nanti bisa gantian dengan kelompok yang lain. Jadi silakan hari ini ngobrol ya dengan anggota kelompoknya, diobrolkan. Jadi nanti waktu Zoom pertanyaannya sudah cukup banyak gitu. Jadi tidak nanti ada yang dilupa lagi, nanti Zoom lagi, nanya lagi. Jadi kalau bisa kita manfaatkan satu sesi ya, satu sesi besok. Gitu. Data entry bentuknya kertas atau PowerPoint, Pak? PowerPoint. Jadi kamu jelaskan di PowerPoint, step by step-nya. Bagaimana? Berarti kalau pinjem barang masuk mana aja gitu ya, Pak? Ya. Ya. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Berarti besok itu Nah, kayak gini. wih, Jadi pas di dekompos Oke. kan sore. Passwordnya nggak ada. Kok Adimas perlu password? Anu kan dia lewat HP. Langsung klik link bisa tuh? Kalau HP nggak bisa, Pak. Copy invitation. Saya nggak ada passwordnya. Ini nih sudah. Oh. Nah ini kan ini yang Bevan garap ini kan level 0 ya. Isil. Pre-seal. Ya level 0. Nah level 0 ini Ini yang tadi diomongin nggak sih?
Atau aku salah nangkep? Apanya? Ini kok banyak banget Enggak itu. kok, Iya, tadi itu kamu kan nggak sedikit katanya, iya, jadi ini tuh kayak gini. Jadi maintenance-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, Iya. 6. Eksternalnya jadi banyak, Pak. Iya, Iya, jadi gitu. eksternalnya jadi banyak. Ya, ya Itu udah, enggak masalah, Pak. nggak masalah. Karena kan dari softwarenya kan bantuin kan. Heeh. Softwarenya sudah bantuin. Kalau yang di Power Designer 15 atau 16 itu dia cuma satu munculnya. Walaupun ada proses in dan out gitu, dia cuma satu nunjukin. Satu entitasnya cuma satu. Memang agak berbeda. Berarti nanti di videonya itu tetap banyak gitu ya, Pak? Ya, nanti yang ini terpaksa di-cut karena kan kalian harus rapi-rapikan dulu kan. Tapi cukup tunjukin bahwa nanti ketika di-compose nanti munculnya seperti ini gitu. Nah, sehingga nanti kita akan rapikan. Di-cut ya? Di-cut. Kalau terlalu kan waktu kamu narik-narik kan rapiin kan pasti kan makan waktu. Ya kan? Di-cut. Kalau misal, oh iya. Yang lain bagaimana? 5 menit lagi. Pak, berarti besok itu cuma konsul kelompok ya? Ya, konsul kelompok. Jadi silakan ready dari jam 7:30 sampai jam 10. Nanti saya online dari kampus besok. Berarti besok itu yang tanya duluan kelompok mana gitu nanti Bapak yang aturkan atau gimana? Di grup aja, mulai sebutkan urutannya. Di grup lain. Ya, tolong forum diskusinya dimanfaatkan mentoring ya. Jadi nanti mentoringnya lebih ke arah langsung di forum diskusi. Ya, jadi semua anggota bisa lihat, semua kelompok lain juga bisa lihat. Gitu. Berarti tanya-tanyanya di forum diskusi yang di alert. Ya, kalau seandainya kamu sudah posting ya di forum diskusi, tolong kabari saya karena kan saya biasanya kan enggak online 24 jam ya. Jadi tolong kabari saya, bilang ada kamu masukin postingan ke forum diskusi. Nah, nanti baru saya cek gitu. Ya. Oh, tapi kalau Jadi tanya langsung tujuannya pakai forum diskusi itu supaya juga semua anggota kelompok lain juga bisa lihat apa yang kita bicarakan gitu. Kalau misal forum diskusinya dipindah ke notes line, Notes maksudnya? ya dipindah grup lain. Soalnya kalau di forum diskusi itu kan enaknya kan bisa dipisah per weeknya. Terus Ya. semuanya bisa lihat. Cuman kekurangannya kan kita kita jarang buka, terus harus ngasih tahu juga. Itu kan kadang kita lupa atau gimana. Kalau misalnya dipindah ke notes group aja gimana? Jadi kan tetap bisa dipisah-pisah per week. Terus Ya, kita juga ini- sering akses. Saya sudah ini juga berusaha, cuma penuntutan online learning itu memaksimalkan forum diskusinya gitu. Oh, Kalau saya mau gampangnya juga, ya saya nggak perlu pakai forum diskusi gitu. iya sih. Jadi ya kita maksimalkan dulu forum diskusinya karena juga ini kan masa-masa online learning. Aktivitas saya pun dipantau di online learning ini. Saya juga bisa mantau dosen-dosen yang lain juga. Gitu. Karena kebetulan saya lagi di-assign untuk mengkampanyekan online learning ini gitu. Usulan Pak, Ya, buat e-learn. ya kenapa? Kalau misal ada yang post di forum diskusi gitu langsung dinotif aja. Apanya? Kalau ada yang ngomong di group discussion gitu dinotif aja. Kayak misal kita kalau submit tuh kan kita dapat email notifikasi. Ya. Nah kalau misal yang ada di grup diskusi kayak gitu mending digituin. Ya, nanti Kita coba seringkali nggak tahu, jadi akhirnya nggak kebuka.
Ya, nanti siang saya rapat, saya akan tanyakan tentang fitur notify emailnya. Memang saya udah mau kejar dari waktu kemarin. Tapi kalau fitur notify emailnya kamu sendiri yang dapat kan kita yang nggak tahu sih. Nanti kayaknya kalian harus subscribe semua deh. Jadi nanti untuk bisa dapat email nanti harus ada yang subscribe. Jadi yang subscribe di forum itu yang akan dapatkan email. Gitu. Nanti saya akan minta ICT untuk membantu untuk notify emailnya ini. Gitu. Nggak ada rencana buat apa mobile app e-learning. Ada. Kan ada Moodle. Moodle ini ada itunya, ada aplikasinya. Silakan download di Play Store dan di App Store. Ada, namanya Moodle namanya. MOODLE. Ada aplikasinya, jadi nggak perlu akses web. Nanti aplikasi Moodle-nya yang akses webnya UC, e-learn-nya UC. Oh. Ya. Oh, makanya kok tiap kita login itu di redirect ke email. Ya. Pak, besok apa yang harus saya ya di Besok itu tentang presentasi minggu depan. Oh. Kalau sudah ada di FD juga boleh sekalian diceritakan besok. Berarti minggu depan tuh banyak banget lah. Hah? Minggu depan kenapa? Kan minggu depan kita presentasi, tapi belum tahu Pak Teranya bisa tanda. Ya, nanti saya akan kabari untuk yang minggu depan ini. Minggu depan itu presentasinya tentang UI, perbaikan ERD kalau ada, dan data entry prosedur. Data entry prosedur. Data UI entry sama- prosedur itu Kamu memperagakannya, kamu menuliskan urut-urutan. oh iya yang tadi itu ya. Nah. Jadi contoh inputannya seperti apa? Pak, aku mau nanya lagi, rada kurang jelas tadi soalnya putus-putus. Itu data entry proses itu berarti maksudnya cara kita masukinnya ke database melalui tampilan UI atau gimana, Pak? Ya, dari UI ke database itu bagaimana urut-urutannya? Data entry prosedur. Jadi kan kamu punya UI. Seandainya form master barang, ya kan? Form master barang ini kamu ngisi apa saja, ya. Kan nanti yang ID barang itu kan kalau seandainya tabel barangmu ada ID, kan ID barang untuk tabel barang itu kan auto generate kan, yang saya ceritakan waktu di kelas kan. Nah itu kan tidak diinput oleh si user ketika menggunakan aplikasi, tetapi ada proses di belakangnya. Nah itu juga ceritakan juga ketika masuk ke database, setelah waktu insert itu ada juga proses memasukkan running number untuk ID barang. Gitu. Atau seandainya kayak Bevan senangnya generate ID. Kalau Bevan senangnya generate ID barang, jadi B001. Nah, Bevan ceritakan bagaimana itu prosesnya sehingga sampai diinput ke belakang. Gitu. Oh, oke Pak, udah jelas. Nah, yang nanti menjadi masalah itu adalah ketika transaksi kan, karena kan tabelnya transaksi kan cuma satu kan, tapi ada banyak tabel kan, ada mungkin sampai 2-3 tabel lah seandainya, atau 2 tabel lah kalau seandainya transaksi normalnya. Nah, berarti kan apa? Insert header transaksi dan detail transaksi. Berarti ini per UI dijelasin alur datanya gitu ya, Pak? Alur inputannya gitu ya? Sama narik dari mana gitu? Ya, narik data dari mana, ngambil data dari mana, gitu. Wah, oke, Pak. Nanti, ya, kamu dokumentasikan. ya paham. Ya. Berarti nanti ditulis perinciannya di PowerPoint-nya gitu ya, Pak? Tunggu dulu ya, saya akan telepon dulu bentar ya. Iya, di prinsip PowerPoint. Halo Pak, iya bentar Pak. Makanannya udah ready Pak. Ya, iya. Makanannya udah ready, tapi tunggu dulu ya. Ya, oke. Ya, oke, lanjut, sorry.
Tadi sampai mana tadi? Sampai tiap Sampai dimasukin PowerPoint kan enggak? Iya, dimasukin PowerPoint. Ya. Nah, kan itu kan minggu depan kan 9 April, Jumatnya libur. Jadi kenapa saya kejarnya di sini? Karena kan sebenarnya sudah kita lakukan sudah jauh-jauh hari ini. Cuma kan belum dipresentasikan sama sekali. Jadi saya mintanya di sini gitu. Atau mau dipindah? Apanya Mau nanya dipindah, Pak? gitu, Pak? Atau mau dipindah Apanya yang dipindah? presentasinya? Dipindah kapan, Boleh. Pak? Pindah mungkin di sini ya, di Kamis 16 April ya. Ya, setuju. Setuju. Berarti minggu depan ngapain, Pak, kalau dipindah tanggal 16? Ya, berarti masuk sedikit tentang materi modeling language. Unified Modeling Language pindah sini, materi. Oh ya, boleh deh, Pak. Gak apa-apa. Ya. Ini tinggal sedikit nih, tinggal sedikit, jadi sudah hampir selesai juga. Ya. Pak, itu berarti kita presentasinya itu bukan share screen dari Adobe XD-nya ya? Sebaiknya andalkan dulu masukin PowerPoint. Jadi XD-nya tinggal di capture screen. Kan ada tampilan di XD kan, kamu capture screen, pindahin ke PowerPoint. Tapi tetap nanti XD-nya disimpan aja dulu. Gitu. Oh, kukira dari XD, Pak. Soalnya kan di XD itu kan bisa ada panah-panah yang ngarahin ke alurnya. Ini diklik, munculnya ke apa? Desain flow-nya ya. Ya, desain flow-nya, Pak. Ya, tetap simpan aja. Tetap dokumentasikan semua di PowerPoint. Oh, oke, Pak. Ya. Alam. Apa? Wes mari. Engkau IBF. Evan ini Woi, kelas, woi. Ada lagi mungkin? Ya. Coba berarti kalau misalnya kita pakai XD, nanti di Windows-nya tuh dikasih kayak tulisan contoh inputannya gitu ya? Iya, contoh inputannya apa? Oke. Nah, itu kayaknya kita belum. Terus bukan cuma tentang desain form ya, nanti layouting untuk formnya seperti apa ya? Layouting form tuh kayak gimana? Aduh, saya nggak online pakai. Saya pernah nunjukin contoh nggak ya? Itu berapa ya? Sebelum kita libur. Ini mungkin. Yang seperti ini. Ini kalau ini contoh untuk nota. Jadi outputnya. Jadi kalau seandainya yang meminjam kan dapat nota kan? Dapat nota pinjam. Seandainya menerbitkan nota pinjam. Nah, bagaimana desain nota pinjam ini kebetulan karena notanya ini di print pakai printer yang cekrek itu, makanya sangat tidak terlalu visualnya tidak terlalu diandalkan, tidak terlalu dimaksimalkan, tapi lebih ke arah informasi apa saja yang muncul gitu. Kalau yang Pak, belum share screen, Pak. Aduh lupa. Kalian pernah pinjam buku di perpus nggak? Pernah. Dapat nota pinjam buku nggak? Dapat. Ya, dapat. Nah, seperti itu contohnya kalau seandainya peminjam nanti akan dikasih nota pinjam. Diberinya seperti itu. Layoutingnya bagaimana? Ini juga didesain. Ya, kalian desain. Tapi utamakan dulu yang ini dulu deh, yang UI. Nanti yang report minggu depan baru kalian mulai jalan lagi. Berarti nota pinjam tuh bisa dilihat di akun si usernya ya, Pak? Nota pinjam akunnya maksud.
Oh, bisa jadi history di user, tapi kan kadang kan ada yang minta di print kan. Nah, waktu print-printan itu seperti apa bentuknya? Oh, jadi kita desain itu bentuk yang bisa di printnya itu sama kalau misalnya berbeda history-nya, history peminjaman. Jadi user apa jadi tampilan aplikasi kan? Ini apa, Pak? Nota pinjam. Oh. Ini nota penjualan yang ini. Ini nota beli roti. Ini jangan lihat ini ya, ini kan cuma contoh untuk karena kan media printnya itu adalah bukan pakai tinta, bukan pakai laser, tapi pakai yang thermal, printer thermal. Jadi harus sehemat mungkin. Gitu. Fontnya juga tipis-tipis supaya nggak makan space. Font yang kayak gini kan namanya Nero. Itu Pak James pakai font apa, Pak? Nero, Arial Nero. Oh. Ini untuk nota. Jadi nota kan kalau seandainya pakai Arial yang gemuk-gemuk kan nanti kan nggak cukup. Nggak cukup ininya, nanti lebih. Nah, itu kan tidak bagus. Terlalu penuh jadinya ya kalau pakai Arial. Akhirnya pakai Arial yang Nero. Jadi dia lebih tidak kelihatan kepenuhan lah ya, ininya notanya. Tuh. Nah, kalau kalian pernah pinjam buku di perpus juga kan, nah dia ada juga pakai, nah karena dia kebetulan pakai laser, jadi kan nggak masalah dianya. Masih simpan nggak nota pinjam bukunya? Enggak, Pak, udah hilang. Tak selipin di bukunya kok. Enggak, Pak. Udah hilang. Enggak tahu kemana. Mana ya? Ya udah itu aja sih. Kalau ada yang masih mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau istirahat makan, sholat dan sebagainya silahkan juga. Saya nggak tahan-tahan. Tapi kalau tetap ada yang mau ngobrol, mari sampai jam 1 saya temani. Pak, saya makan dulu ya Pak ya. Nanti saya tanya-tanya lagi. Ya silahkan. Saya tinggal dulu. Ya siapa yang nanya tadi nih? Bevan. Devan. Asis nggak sih? Asis. Sudah. Atau Jessie? Jadi DFD itu dibuat sebelum IRD lah Pak. Ya, yang benarnya itu DFD dibuat sebelum IRD. Tapi kita selama ini buat program tanpa DFD bisa. Bisa toh? Karena makanya ini ini yang saya mau sampaikan. Dulu saya tanya Pak Tera, apakah perlu DFD? Enggak. Sebenarnya kalau di dunia kerja kita cuma butuh IRD dan design form. Ya, dunia kerja yang versinya Pak Tera ya. Saya belum tahu kalau dunia kerja yang versi yang lain. Makanya saya bekali teman-teman sekalian juga dengan cara pembuatan DFD gitu. Karena yang memang yang betulnya itu kan dari tahapan yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Saya cari dulu slide saya ya, biar enak jelasinnya. Berarti DFD itu nggak wajib ya Pak dalam sebuah pembuatan. Ya, tidak wajib. Tapi itu perlu kalau kita mau menjelaskan kepada programmer mengenai aliran datanya. Makanya juga programmer pun juga belajar DFD. Oh iya ya. Mana ya? Pick 10 kah? Bukan. Pick 9. Ya, ini. DFD lebih dulu daripada desain IRD. Itu yang ini urutannya. UML. Ya. UML, Unified Modeling Language. Itu nanti kita juga itu Pak. Apanya? Iya, nanti belajar juga UML. Pak, PPT yang ini belum di-share di Ellen, Pak. Oh, oke. Nanti saya share. Tapi videonya udah ya? Video belajarnya udah kan ya? Iya, yang minggu kemarin sudah. Kan bahas tentang ini juga. Tapi Ya. PPT-nya belum, Pak.
Oke. Itu Alam mau tanya, Pak. Alam. Apa sih sih? Aku nggak nanya kok. Feral. Pak, ini Halo? kelas sudah selesai, Pak ya? Ya, silakan kalau ada. Iya nih, oke. Boleh pamit sholat, silakan. Pak, pamit istirahat. Saya ibadah dulu, Pak ya. Ya, Saya pamit ya Pak, ya, makasih. silakan. Terima kasih Pak. Ya. Lam, Apa? iki narik garis Lam. Aku ae. Iku Oh, kon nae. iku gak Oh, tak tarik susah iku. peminjaman. Iku susah. Enggak. James, Ya. ini berarti Yes. jadinya presentasinya tanggal 16 kan Pak? Saya cuman mastiin lagi. Saya pindahin tanggalnya dulu ya. Ya, dia kan soalnya belum ke update. Iya, kan saya masih ini ngobrol sama kalian. Oh, Bentar ya. Tunggu. pasti tanggal 16 ya Pak berarti? Iya, saya mau pindahin ini sekarang. Oke. Ini ada siapa aja tersisa? Ada Melisa. Pemilik saya. Sama Berapa? slide yang review UTS tadi Pak, Tim, belum di-share ke Ellen. Ya, tunggu dulu ya. Satu-satu. Oke. Kenapa? Loh. Udah menghilang orangnya. Pak Prisil tanya Pak di grup, katanya Tentang- yang screen capture-nya Bevan kalau nggak salah. Aha. Yang itu loh Pak, Power Designer. Kayaknya yang ini, yang konsep apa, data flow kayaknya. Ya. Jadi ini nggak apa-apa kalau misalnya double kayak gitu. Nggak harus dijadiin 2. Hah? 81. Apanya? Maksudnya? Oh iya, mateng absennya. Aduh, belum tak pindahin. Pak, kuis kan udah kelihatan Pak. Iya, udah selesai dari tadi Alvin. Cuma yang mau tetap tinggal gitu loh. Ada yang mau tanya-tanya, mumpung manfaatin waktu aja. Manfaatin waktu. Kalau Alvin mau keluar boleh, nggak apa-apa. Cuma manfaatin waktu aja. Karena kan saya sudah. Oh, enggak, ini saya mau absen sekarang ini, mindahin kalian semua ini. Aduh, salah ganti lagi. Udah bisa. Yang tinggal ini cuma bantuin saya kalau mau nanya-nanya gitu apa. Iya Pak. Silakan. Sambil saya juga sampai jam 1. Ini Feral masih iya, Pak. Kalau yang di video YouTube itu yang Ya, Alvin boleh bicara. Yang diagram 0 itu loh, Pak. Ya. Itu kan kemarin saya udah coret-coret di kertas. Nah, itu kalau dipindah ke Power Designer biar ya paling agak jelimet di garisnya aja sih, Pak. Di apa? Penyusunan tempat garis-garisnya itu. Nanti di-cut
yang kalau terlalu lama gitu kan, waktu susun-susun apa itu di-cut aja. Tapi harusnya entity-nya nggak boleh double-double kan Pak? Itu kalau di desainnya itu. Boleh, ada yang double, ada yang enggak. Itu kalau yang enggak double kan nanti kan capek sendiri kan tarik garisnya kan. Iya Pak, garisnya yang amburadul. Iya. Jadi kalau sudah dibantuin power designer yang 6 ya udah, mau bagaimana lagi daripada saya paksain. Kalau di power designer 16 kamu coba bedakan yang 16, pasti beda lagi behavior-nya lagi power designer 16. Dia malah cuma muncul 1 kali. Kalau mau munculin 2 kali, kita harus drag dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Jadi coba dulu softwarenya, baru bisa kita ngerti kan bagaimana sih bedanya antara Power Designer 6 dan Power Designer 16. Itu yang membedakan. Oke. Sudah pernah coba belum yang di Designer 16, yang Power Designer 16? Aku bingung Pak pakai yang 16. Kalau masih nggak mudeng sama tools-toolsnya. Dicoba double kok juga nggak bisa ya kemarin. Bisa. Yang kalau entity-nya mau muncul lagi 1 kali lagi kan? Bisa. Ada di memang dia agak ribet ketika kamu lihat di folder sampingnya itu loh. Banyak sekali folder-foldernya. Nah, ada folder yang kalau extra entity kamu cari di folder extra entities kalau nggak salah ingat. Nanti ada listnya, entities itu apa saja. Nah, entities-nya itu yang kamu pilih, entities seandainya customer ya, customer kamu drag ke artboard-nya, ke board untuk kamu buat DFD. Oh. Kalau yang Power Designer 6 malah saya udah lama nggak pakai, jadi udah lupa-lupa juga. Iya, bentuknya juga agak beda sih sama yang versi 16. Iya. Namanya yang 16 kan yang versi terbaru, makanya tuh kadang juga memunculkan kontroversi kan, karena kan Power Designer yang berapa, yang 16 itu nggak bisa konteks diagram. Konteks diagramnya itu dianggap level 0 itu. Makanya saya langsung luruskan aja, kita ikut yang teori yang sesuai buku aja gitu. Karena kan ada yang belum saya mau jelaskan secara langsung juga jadi bingung juga karena tidak ada langsung lihat itu yang mengumpulkan kita untuk sama-sama selain online ini gitu. Jadi iya Pak, kadang kalau nggak bisa lihat langsung itu rasanya gimana gitu. Iya, itu dia. Aduh, running out. 10 menit lagi, Melisa, habis. Ya nggak apa-apa Pak. Ya, tak tinggal dulu ya Pak. Ya, silahkan. Ya makasih Pak. Ya, ada yang Feral? Ya, Bagaimana? masih bingung Pak. Kok wes keluar kabeh ini? Yus pari Hans, ya Allah kon tekon dia Mari mangan. Ketahuan kabur. Makan. Ini makan. Weh. Dari 12.30 aku kabur. Kan udah selesai kelasnya. Iya. Maya Pak, di F aja Pak. Tak pamit keluar dulu ya Pak. Ya, silakan. Alvin, ada problem mungkin Alvin? Ya, kabur. Hans sama Feral, yakin tak mau pindah? Enggak bercanda Pak aku. Feral doang yang pindah. Feral. Masih 50-50 Pak. Mau ke sini. Wah. Feral senang masak-masak ya? Jangan, Rol.
Pak, video yang Jumat kemarin di mana, Pak? Di e-learn. Di e-learn. Terus Pak, saya dari tadi itu nggak ngerti yang Bang Pak Julius itu bahas itu apa. Kenapa? Sini ya memang susahnya Itu, yang Pak. online. Yang online ini ya gini, akhirnya kan saya nggak bisa cover banyak orang jadinya. Dan soalnya kan Jumat kemarin kan saya kan nggak ikut, jadi saya nggak ngerti yang dibahas itu apa. Ya, oke lah. Alvin mungkin apalagi yang belum dimengerti Alvin, mumpung sesinya sepi, silahkan. Alvin jangan-jangan nggak ada di belakang layar ya? Nggak ada ya. Hans bagaimana, masih bingung kah? Enggak. Iya, enggak ada. Kayak pindah. Aku belum bikin. Aku baru belajar kemarin. Videonya belum selesai. Saya kerjakan video dulu ya. Ya, Alasan. oke. Terima kasih Pak James. Selamat siang. Yang Saya dulu. Feral, kau sudah jauh-jauh semester ini, mau mengundurkan diri. Soalnya saya kira Pak kalau nggak bakal sanggup. Kau sudah lihat mata kuliah yang lain emangnya? Apa? Kau sudah lihat mata kuliah yang lain emangnya? Belum Pak. Jangan kan mata kuliah lain Pak. Mata kuliah apa semester ini saya sudah bingung Pak. Hah? Mata kuliah apa? Mata kuliah semester ini. Semester ini. Iya. Atau kamu pindah MT? Tidak. Pak, masa saya punya UTS dapat 0 Pak, UTS Data Science. Kenapa bisa? Nggak tahu. Katanya saya belum kumpul, padahal saya orang pertama yang kumpul. Goblok itu Arif. Dikumpul via apa? Di Google Drive, katanya saya belum kumpul, padahal saya kumpul yang paling pertama. Ya lain kali kau capture lah. Bahwa kau sudah kumpul baru kirim gitu. Emang tuh kau kumpul itu foldernya bener nggak, atau jangan keselip-keselip? Ada yang iseng Google Drive-nya itu upload ke Pak Arif atau via Google Drive terus share ke Pak Arif? Di Google Drive ada dibuatkan folder, terus disuruh upload ke situ. Folder khusus untuk kamu atau Nggak, folder buat Pak Arif. folder, maksudnya folder buat khusus buat Feral untuk upload ke Pak Arif atau folder itu dipakai untuk semua kelompok, apa semua orang? Buat satu kelas. Ada yang iseng nggak kira-kira itu? Nggak ada. Foldermu nggak ada. Dan dicek masih ada. Ya ada. Bahkan Kak Goldi bilang ada. Kak Goldi bilang ada. Kan ada tanggalnya kan? Tanggal apa namanya? Uploadnya kan? Data create-nya kan? Kapan? Iya. Saya bahkan kumpul 1 hari sebelum dikumpul. Harusnya kumpul Jumat, saya kumpul Kamis. Ya, lain kali kalau Goldi udah ngomong aman sih harusnya. Ya, kalau Goldi udah ngomong berarti aman lah. Karena kan dia bisa bantuin lihat toh. Pak, ini yang dia beli ini step-stepnya tuh dari mana? Dia maksudnya step-stepnya ada. DFD itu bisa dibuat dari ini saya kirimkan ke line deh. DFD ada kemarin Adimas juga tanya seperti itu. Adimas. Jadi untuk buat DFD itu ada dulu ceritanya, ada dulu bisnis case-nya, bisnis activities-nya. Nah, itu ada saya kirim di line. Untuk yang figurnya, aduh saya nggak capture. Nanti Feral cari dari buku, itu ada gambar DFD. Jadi itu ada business activities-nya seperti ini. Nanti jadi DFD-nya itu pada figur, mana kemarin Adimas ngomong ke saya itu. Pada figur mana ya?
kok nggak ada kata figur nih. Figure. Oh ini. Di skenarionya figur 6. Figur 71, di FD-nya figur 761. Ada di buku. Itu. Jadi ada contoh ceritanya dulu, baru dibuatkan rancangan di FD-nya. Jadi kalian kan sudah dapat cerita dari waktu interview. Nah, dari interview itu kan kalian sudah kumpulkan informasi-informasi. Nah, informasi-informasi itu dipakai untuk rancang DFD baru IRD. Masih bingung, Feral? Apa? Masih bingung kah? Kalau udah baca dulu bukunya biar kita dalam satu pemahaman yang sama. Ini saya dari tadi pagi Pak, coba baca lebih, nggak ngerti-ngerti. Kalau enggak kau nonton yang video yang ini, ada video ini juga sudah cukup jelas. Jadi waktu buat DFD dia berangkat dari skenario business activity. Data Flow Diagram atau DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan. Ya, bentar lagi putus. Oke. Jadi nonton dulu tuh video, nanti ada ceritanya. Ada customer pesan makanan, nanti kasir yang terima data berupa apa, terus bagian dapur atau apa gitu juga menerima tentang order dari customer. Jadi nanti ada di video itu sudah cukup lengkap sih. Jadi semua itu membuat desain maupun IRD kan juga kamu datangnya dari mana? Dari cerita juga tuh. Baru kamu bisa bayangkan, oh berarti dari ceritanya jadi kita butuh tabel ini, tabel itu, dan sebagainya. Ada tabel master barang, ada tabel master requester, ada tabel transaksi peminjaman, ada tabel apa lagi gitu. Oke, Pak. Ya udah mau putus ini. Oke, selamat istirahat Feral. Saya mau makan siang dulu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya.